Oke, di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah alat gambar ya teman-teman. Dan ini saya mempunyai satu set alat comic pen dengan merek VTech. Untuk isinya sendiri itu terdiri dari 5 set. Tentunya dengan jenis mata pulpen yang berbeda-beda ya di sini. Ini biasanya dipakai oleh para ilustrator-ilustrator atau para mangaka ya, untuk menggambar komik. Tapi biasanya juga dipakai orang untuk membuat sebuah seni hand lettering atau juga kaligrafi juga bisa. Untuk penyebutannya sendiri biasanya orang tuh menyebutnya G-Pen atau G-Pen. G-Pen itu klasifikasi ya teman-teman. Jadi G-Pen itu hanya salah satu dari jenis D-Pen. Nah, jadi mungkin orang karena selalu kebanyakan menyebutnya G-Pen, jadi untuk semua alat D-Pen itu disebutnya G-Pen. Sebenarnya untuk G-Pen itu sebenarnya ada banyak jenisnya macam-macam dan bentuknya pun berbeda-beda. Ada yang saya tahu itu untuk D-Pen itu ada yang jenis-jenisnya ya teman-teman. Ada Maru Pen, ada Saji Pen, ada juga baru ada salah satunya G-Pen. Kita bisa lihat ada yang ujungnya runcing, ada yang agak pipih melebar, ada juga yang bentuknya pendek. Oke, di sini saya akan perjelas. Kelihatan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya punya tinta celup. Saya tidak tahu mereknya teman-teman karena ini bahasanya Cina. Cuma di situ ada tulisannya Comic Ink atau tinta komik. Saya beli online di Tokopedia untuk tintanya sendiri. Ini warnanya itu tertera itu ada bermacam-macam warna. Di sini saya coba beli warna untuk 2 warna saja dulu, untuk warna hitam dan merah. Nah, ini selanjutnya warna merah. Bentuknya sendiri cair ya teman-teman. Mungkin ini berbahan dasarnya air. Setelah saya coba pun ini tidak ada endapannya. Warnanya bening untuk warna merahnya sendiri. Kalau teman-teman mau mencari di online shop, teman-teman bisa masukkan kata kuncinya tinta komik. Oke, untuk tintanya sudah. Ini selanjutnya media gambarnya itu saya ada sketchbook. Ini mereknya juga saya nggak tahu karena ini juga pemberian. Ukurannya A5. Untuk bahannya sendiri materialnya cukup bagus. Ini ketebalan kertasnya itu kurang lebih 100 GSM, agak tebal ya teman-teman. Jadi untuk misalnya untuk media gambar, untuk tinta kemungkinan tembus ke belakangnya itu mungkin sangat kecil. Semakin tebal kertasnya semakin bagus. Dan ini pun penjilidannya pun seperti ini ya teman-teman, bisa lihat dijahit. Untuk kelebihan penjilidan seperti itu dia lebih kuat karena dia tidak hanya dilem ya. Dan untuk kelebihan yang lainnya itu saat dibuka dia bisa membuka hingga 180 derajat. Jadi kalau teman-teman misalkan menaruh kertasnya di meja, dia akan terbuka full, samping kanan kirinya itu bisa rata ke meja. Untuk warnanya sendiri ini tidak terlalu putih ya teman-teman, lebih ke warna putih gading sepertinya. Teksturnya sendiri agak kasar. Nanti kita coba goreskan pulpennya teman-teman ke kertasnya, kita coba. Oke, langsung saja teman-teman kita review untuk pulpennya. Di sini pertama saya coba review untuk pulpen yang dengan mata pulpen yang agak meruncing panjang. Nah, ini yang biasanya kita sebut dengan G-Pen. Oke, langsung saja kita coba buka tintanya teman-teman. Kita coba goreskan di kertas. Nah, ini bentuknya tintanya cair.
Nah, ini saya juga siapkan air di sini untuk mencuci ujung pulpennya apabila sudah dipakai. Jadi agar pulpennya awet. Jadi setelah dipakai itu kita bersihkan dengan cara celupkan ke air. Oke, langsung saja teman-teman kita coba. Untuk jenis G-Pen, celupkan tidak usah banyak-banyak ya teman-teman, secukupnya saja, bagian aluminiumnya saja. Oke, ini tintanya sudah menempel, sedikit ya menempelnya. Oke, langsung keluar ya teman-teman. Jenisnya sama sebenarnya seperti pulpen. Ini juga saya baru pertama kali pakai. Awalnya mungkin masih kaku, tapi untuk G-Pen ini agak lancar ya teman-teman. Jadi dia itu kalau misalkan tidak keluar, kita harus coba gores berulang-ulang sampai tintanya itu turun. Karena beberapa bagian tinta itu menempel di ujung pulpennya, di bagian atas pulpennya. Nah ini, oke, untuk G-Pen ini ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Jadi untuk goresan yang dihasilkan itu bentuknya itu kecil. Mungkin ini juga biasanya cocok untuk dipakai untuk jenis yang membutuhkan arsiran ya teman-teman. Misalkan seperti kita membuat arsiran di rambut ataupun juga lekukan-lekukan di pakaian, karena garis yang dihasilkan itu tipis. Oke, yang selanjutnya bentuknya hampir sama dengan G-Pen ya teman-teman, tapi ini dia lebih pendek. Ujungnya tetap sama, lancip, tapi dia agak pendek. Nah, ini yang saya baca ya, ini disebutnya itu Maru Pen. Fungsinya sendiri itu sama ya teman-teman, untuk membuat line art atau garis yang tipis. Kita bisa lihat saja ya teman-teman, kalau untuk garis tipis atau tebalnya itu dari ujung pulpennya sendiri. Kalau ujungnya lancip atau tajam, itu pasti garis yang dihasilkan itu tipis. Nah, ini ya teman-teman, saya coba goreskan dan bentuknya ternyata kalau menurut saya sendiri dia lebih enak daripada G-Pen. Untuk Maru Pen ini bentuknya sama seperti pulpen, dia itu lancar ya teman-teman saat digunakan dan agak sedikit jarang macet-macetnya. Jadi kalau untuk G-Pen sendiri kan tadi ada macetnya ya teman-teman, jadi kita perlu menggoreskannya berulang-ulang. Tapi untuk Maru Pen sendiri itu hampir jarang ada keluar tintanya. Jadi saat digoreskan dia tintanya lancar keluarnya. Ini saya coba menggambar asal ya teman-teman. Jadi untuk Maru saya lebih prefer ke Maru, tapi kita belum coba untuk bentuk lainnya teman-teman. Tapi untuk Maru penilaian saya lebih baik daripada G-Pen, lebih enak untuk dipakainya. Oke, untuk yang selanjutnya ini saya kurang tahu ya teman-teman namanya apa, karena setelah saya searching ternyata saya tidak menemukan yang bentuknya seperti ini. Jadi dia itu bentuknya dengan ujungnya itu pipih tapi tidak runcing ya teman-teman. Yang jelas untuk line yang dihasilkan saya yakin ini bentuknya pasti agak tebal. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu untuk nama jenisnya ini apa, teman-teman bisa tulis di komentar ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk hasil line yang dihasilkan untuk pulpen jenis ini. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, ternyata betul saja ini jenisnya itu line art yang dihasilkan itu agak tebal. Jadi ini cocok untuk proses pengeblokan ya teman-teman, atau istilahnya misalkan teman-teman menggambar baju di karakter dan untuk mewarnai baju tersebut menjadi hitam full, itu teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan ujung yang runcing kan hasil yang dihasilkan lainnya kan kecil, kalau ini kan tebal jadi lebih mudah terisi bidang gambarnya. Nah, ini untuk penggunaan sendiri lumayan enak ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk masih jenis yang sama ya teman-teman, yang saya belum tahu namanya itu apa, karena kalau misalkan saya sebutkan nama yang asal saya takutnya keliru nanti ya teman-teman, takutnya salah.
Dan ini bentuknya hampir sama seperti yang tadi, hanya saja bentuknya agak sedikit lebih panjang. Kalau yang tadi agak pendek dan ini agak panjang, tapi dengan ujung yang hampir sama bentuknya. Ujungnya itu tumpul, tidak runcing. Oke, saya coba saja untuk yang ini, yang satu ini. Oke, untuk yang satu ini setelah saya gores-gores, tintanya itu tidak keluar ya teman-teman. Entah itu salah di tinta atau tintanya saya kurang banyak mungkin ya. Tapi setelah agak sekian cukup lama ternyata keluar juga. Dan ini saya goresnya dengan sedikit lebih keras ya teman-teman. Saya celupkan tinta lagi agak lebih banyak. Dan ternyata agak susah, mungkin karena teknik yang saya pakai juga masih salah ya teman-teman. Saya coba putar-putar ujung pulpennya. Tapi ternyata setelah keluar hasilnya dia lebih tebal daripada ujung pena yang sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Garis yang dihasilkan dia lebih tebal. Saya rasa sih mungkin ini kesalahan di tangan saya teman-teman, bukan kesalahan di ujung penanya sendiri. Oke. Untuk yang terakhir dengan bentuk yang sama ya teman-teman, tapi dia bentuknya itu sedikit lebih panjang, tapi bentuk ujungnya itu dia lebih kecil. Kalau yang tadi kan ujung tumpulnya itu kan lebih lebar dan ini agak lebih kecil. Oke, saya coba celupkan tinta, saya coba gores. Dan ini memang seperti ini ya teman-teman, untuk cara pemakaian comic pen itu dia harus digores berulang-ulang sampai tintanya keluar. Ya mungkin kalau misalkan comic pennya yang lebih bagus dan lebih mahal ya teman-teman, mungkin dia langsung keluar ya. Tapi secara garis besar sih memang penggunaannya memang harus digores-gores berulang-ulang seperti ini. Dan untuk pen yang satu ini dia hasilnya itu sepertinya teman-teman, garisannya itu tebal tidak, tapi tipis juga tidak, jadi dia medium. Dan ini memang agak sedikit susah ya teman-teman saya pakainya, mungkin karena memang belum terbiasa juga. Oke, untuk secara keseluruhan saya memang lebih favorit yang ini ya teman-teman, yang maru, jenis maru pen. Saya coba tinta warna merah ya teman-teman. Jadi untuk penggoresan dia lebih ringan karena langsung keluar tintanya. Coba mewarnai bola mata. Oke, untuk menggambar titik pun untuk maru dia bisa ya teman-teman, ya itu tadi karena ujungnya runcing. Oke teman-teman, biasakan intinya setelah pemakaian comic pen set ini tinta ujung pulpen itu harus kita celupkan ke dalam air. Airnya air apa? Air biasa saja teman-teman. Ini saya coba celupkan. Jadi untuk membersihkan pulpennya sendiri ini memang cukup mudah ya teman-teman. Tinggal kita celupkan saja ke dalam air. Dia tintanya langsung otomatis langsung lepas dari ujung pulpennya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.